Seorang anak pernah dikerubungi kakinya ketika ia sedang berada di pinggir jalan. Kemudian ia merasa agak kesal, dia kibas-kibaskan kakinya sambil mundur. Dan ketika ia mundur, tiba-tiba, ada sebuah mobil melaju kencang ke arah persis di mana ia berdiri ketika ia sedang dikerubungi oleh semut tersebut. Tetapi karena ia mundur, sebab semut itu, kemudian ia selamat. Itu sesuatu yang buruk sehingga ia menduga semut itu sesuatu yang buruk, membuat ia marah dan kesal pada semut itu. Tetapi justru apa yang ia anggap buruk itu nyawanya selamat. Begitulah hidup. Kita diajarkan untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah herbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam. Wala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang di KPI, Komisi Penerangan Iman. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita menyikapi musibah atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita kemudian bisa berdamai dengan musibah atau ujian hidup dan justru mendapatkan kebaikan dari musibah dan ujian tersebut. Tentu termasuk saya, sebagian dari kita sering mengeluh. Kenapa sih hidup gini-gini amat? Kuliah nggak lulus-lulus, nggak punya uang, sakit-sakitan, bertahun-tahun jomblo, menjadi beban orang tua, dan lain sebagainya. Dan lebih jauh lagi, kita mempertanyakan, Allah sayang nggak sih sama kita? Bahkan sampai, kenapa sih kita itu diciptakan kalau akhirnya hidup susah seperti ini? Nah, maka perlu ada pemahaman baru bagi kita tentang bagaimana menyikapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pangkalnya adalah selalu berhusnuzon atau berprasangka baik kepada semua yang Allah limpahkan kepada kita. Karena kata Allah, ana inda doni abdibi. Aku tergantung prasangkamu kepadaku. Nah, kalau kamu menduga yang Allah berikan kepadamu dalam bentuk ujian itu adalah kebaikan, maka ia akan menjadi kebaikan. Begitupun sebaliknya. Kalau kamu menduga ujian itu adalah keburukan, maka ia akan menjadi keburukan sebab sesuatu yang tampak baik belum tentu ia baik. Sebagaimana sesuatu yang sifatnya musibah, bencana, kemiskinan, kelaparan, kejombloan, dan sebagainya, dia belum tentu keburukan. Bisa jadi ia adalah kebaikan yang terselubung dalam sesuatu yang buruk. Hanya tampilan luarnya saja yang buruk. Karena Allah janjikan dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Tenang saja, karena dalam setiap kesulitan itu, Allah titipkan bersamanya kebaikan. Bahkan bukan setelahnya, tapi bersamanya. Misalnya, dengan rasa sakit, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang kuat. Dengan kemiskinan, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang selalu kreatif dan bekerja keras. Dan masih banyak lagi. Jadi, pangkalnya yang pertama adalah selalu berhusnuzon apa yang Allah berikan atau kasih kepada kita. Kita duga bahwa ini adalah kebaikan di dalamnya. Nah, dari husnuzon itu, yang kedua, kita akan selalu mencari kebaikan di setiap sesuatu yang tampak buruk di mata kita, karena kita tahu bahwa Allah mencintai kita dan apa yang diberikannya pasti baik. Sehingga kalau tampak buruk, hanya karena penglihatan kita saja. Nah, maka yang kedua, kita akan selalu mencari kebaikan di setiap musibah. Lalu, yang ketiga, kita yakini bahwa musibah adalah bentuk cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebagaimana seorang ibu kepada anaknya yang karena saking mencintainya, justru ia akan melarang
anaknya untuk melakukan beberapa hal yang mungkin bagi dia menyenangkan. Karena ibu tahu persis bahwa dalam kesenangan itu ada keburukan. Misalnya, ketika hujan-hujanan ketika sakit, minum es ketika flu, itu menyenangkan bagi kita, tetapi ibu melarang karena tahu ada keburukan di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, dalam setiap ujian, itu justru Allah ingin meningkatkan derajat kita di sisi Allah, sebagaimana ketika seorang anak yang akan naik kelas, maka ia akan diberi ujian, atau mahasiswa ketika akan lulus, maka ia akan harus melalui sidang skripsi terlebih dahulu. Nah, karena itu, setiap ujian itu adalah justru bentuk Allah ingin mengangkat derajat kita pada sisi yang lebih baik. Dan selanjutnya yang kelima sekaligus yang terakhir adalah kadang itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita dengan rasa sakit, dengan kekurangan, dan sebagainya. Dari hal-hal negatif yang ada pada diri kita dan kita tidak kuasa menghapusnya, maka Allah lah yang akan turun tangan memberikan ujian untuk kita dan menghapus dosa-dosa kita. Nah, pada akhirnya, ujian justru menggiring kita kepada satu hal yang sangat mulia, yaitu rasa sabar. Karena tidak ada keberuntungan yang lebih besar dari keberuntungan orang-orang yang bersabar. Sekian Komisi Penerangan Iman pada episode kali ini. Semoga yang saya sampaikan bisa menjadi poin baik untuk kita untuk mendapatkan pencerahan dan mengubah diri kita dari yang tadinya tidak sabar menjadi sabar, dari yang sudah sabar menjadi lebih sabar, dan yang curiga kepada ujian yang Allah berikan kepada kita menjadi husnuzon pada seluruh ujian yang diberikan kepada kita. Kita ridhoi, kita ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidup kita, mati kita, semua kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kita miliki hanyalah kesabaran dan tawakal serta ridho atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.